Ketika gua buka mata, pandangan langsung ke papan informasi, atau lebih tepatnya, sistem yang nunjukin data aneh. Di situ ada kekuatan, tenaga, XP, sama info lain tentang gua. Gua masih nggak percaya sama situasi ini. Semua berasa terlalu nyata buat dibilang mimpi. Tapi gua sadar, dokter sama perawat di ruangan itu nggak lihat apa yang gua lihat. Mereka cuma ngeliatin gua dengan ekspresi prihatin, kayak mau ngasih waktu buat gua tenangin diri. Kalau udah ngerasa lebih baik atau mau sesuatu, hubungi kami lewat telepon itu, ya, kata dokter sambil nunjuk ke telepon di samping ranjang, terus keluar bareng para perawat. Pintu ketutup, gua sendirian lagi. Gua cuma bengong ngeliatin sistem itu. Pikiran berusaha menyangkal semua ini, tapi tulisan di layar terasa terlalu meyakinkan. Pas gua utak-atik sistem, muncul tulisan, kalau mau keluar dari novel ini, harus selesain semua alur cerita novel ini. Gua langsung tepuk jidat. Skenarionya klise banget, pikir gua. Tapi rasa gelisah dan penasaran ke ibu sama adek di dunia asli bikin pikiran gua melayang. Gimana kabar mereka sekarang? Pas gua lagi larut mikirin itu, sistem muncul lagi. Kau nggak perlu khawatir soal mereka. Kita bisa jamin keadaan mereka. Yang perlu kau lakukan hanya jalani alur cerita ini. Anjir, gimana gua nggak khawatir? Kita beda dunia, bego. Gerutuku dalam hati, tetap berpikir jernih seperti biasanya. Gua cuma bisa diem, kesel sama jawaban sistem yang ambigu banget. Gua coba nanya lagi, tapi nggak ada respons. Akhirnya gua ngecek lagi info di papan itu. Nama, Hatif Al-Murobi. Umur, 18 tahun. Tempat lahir, Serang, Banten, Indonesia. Agama, Islam. Keluarga, yatim piatu. Status, kadet jawara, belum awakening. Latar belakang, tidak jelas. Gua liatin layar itu sambil campur aduk. Datanya biasa aja, tapi tubuh ini berasa beda, sehat, lentur, jauh lebih bugar dari tubuh gua sebelumnya. Yah, walaupun dada agak sesek gitu, entah kenapa. Rambutnya panjang sampai pundak, warnanya campuran hitam, putih, sama emas. Pas gua jalan ke kamar mandi, nggak sengaja lihat bayangan di cermin. Sosok di depan gua ini cowok dengan kulit putih bersih, meski agak pucat. Mungkin karakter ini emang punya pesona ala protagonis, pikir gua. Gua balik lagi ke ranjang, terus ngecek koper sama tas di kamar. Isinya barang-barang biasa, baju, sarung, peci, sampai dompet sama kartu identitas atas nama Hatif Al-Murobi. Nggak ada petunjuk lain soal karakter ini. Jam di dinding nunjukin pukul 10.34. Di luar udah malam, gua putusin buat manggil dokter. Mereka datang bawa bubur ayam dan ngecek keadaan gua. Kamu aman, nggak ada cedera serius. Buat sekarang, makan dulu dan banyak istirahat ya. Soalnya besok kamu bakalan ikut acara penyambutan kadet baru, kata dokter sambil senyum. Iya, dok, makasih, jawab gua, meski kepala masih penuh pertanyaan. Setelah dokter pergi, gua balik lagi ngulik sistem. Kali ini muncul notifikasi baru. Lebih besar dari, apakah Anda memiliki keahlian khusus di dunia sebelumnya, seperti bela diri, kanuragan, atau ilmu lainnya? Gua tertegun. Tentu aja, gua punya dasar ilmu silat sama kanuragan yang gua pelajari dari guru di dunia nyata. Buat jadi patokan novel ini, gua pilih opsi, ya, lebih besar dari, selamat. Anda dapat menggunakan semua keahlian itu di dunia ini. Namun, alur cerita tidak akan berjalan sepenuhnya seperti versi asli novel ini. Akan ada perubahan. Sistem mulai menambahkan data, sedang mengunduh data, lebih besar dari data terinput. Cek sistem terbaru, yes, no. Karena penasaran, gua langsung pencet tombol, yes. Lebih besar dari asterisk pengaturan tambahan dimasukkan. Anda bisa sedikit mengubah alur cerita sesuai keinginan, dengan menukar 400 kata dengan 199.999.999 koin. Saat ini, koin yang Anda miliki, 1000. Catatan, ada hal-hal yang tidak bisa diubah, tergantung kondisi dan faktor tertentu. Ada juga sesi tanya-jawab. Setiap pertanyaan dikenai biaya berbeda, makin rumit pertanyaan, makin mahal harganya. Kata kunci untuk mengaktifkannya, pertanyaan akan ku. Jika Anda ingin menambah koin, cukup jalin hubungan dengan karakter-karakter dalam cerita ini. Dan setiap minggu akan ada tantangan mingguan, serta tantangan dadakan.
Apakah Anda ingin melihat tantangan minggu ini? Asteris. Yah, gua udah pernah lihat sistem kayak gini, persis kayak manhwa yang pernah gua baca dulu, gumam gua sambil nyengir kecil. Tapi makin gua pikir, makin gak santai juga. Pertanyaan akanku, kalau gua mati di sini, bisa balik ke dunia nyata nggak? Atau malah ngulang dari awal? Lebih besar dari harga jawaban, 59 koin. Jawaban, ya atau tidak? Gua pencet tombol ya. Lebih besar dari itu tidak mungkin. Yang akan terjadi adalah, kau akan mati di sini, dan juga mati di dunia aslimu. Catatan, mati di dunia asal bukan berarti mati secara fisik, tapi secara mental dan kesadaran. Kau akan stres berat, bahkan bisa jadi gila. Koin Anda sekarang, 941. Gua baca itu sambil narik napas pelan. Petik 2 titik. Ya udahlah, gua juga nggak terlalu berharap. Masih penasaran? Gua buka bagian tantangan minggu ini. Lebih besar dari tantangan minggu ini. 1. Bikin kekacauan di hari pertama 200 koin. 2. Dapetin pacar dalam 1 hari 100 koin. 3. Masuk 5 besar ujian tulis 100 koin. 4. Ngerjain 4 guru cowok dan 2 murid cewek 500 koin. 5. Bolos sekolah selama seminggu penuh 300 koin. Setiap kali menjalin hubungan dengan karakter yang berkaitan sama alur cerita, kamu akan mendapat 5 koin. Bonus tambahan akan diberikan jika karakter itu punya perasaan spesial ke kamu, benci, cinta, iba, kesal, dan lainnya. Semakin kuat perasaannya, makin gede bonus koinnya. Petik 2 titik. Anjir, ini bukan tantangan. Ini penyiksaan namanya, bangsat, gerutuku sambil nyengir pahit. Dari semua itu, cuma nomor 3 yang bisa gua coba. Sisanya, gila semua. Gua melirik jam dinding. Pukul 12.34. Udahlah, gua tidur aja. Besok pasti lebih kacau. Tapi sebelum mata gua benar-benar merem, gua sempat ngomong. Pertanyaan akanku, siapa? Sebenarnya lu, operator konstelasi, salah satu dewa, atau malah, lu orang yang punya web AI itu, lebih besar dari pertanyaan tidak dikenali. Harap ajukan dengan detail dan jelas. Udah gua duga, sistem kayak gini mah emang suka ngeles mulu kalau ditanya kayak gitu. Gua narik selimut, perlahan memejamkan mata. Besok, bakal gila dan capek.